Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Jangan lupa banyak istirahat, minum air putih, makan makanan yang sehat, banyak berolahraga dikit gitu ya kan. Jangan ngejedok aja gitu, sekali-sekali olahraga sambil nonton YouTube tuh olahraga dikit-dikit. Gimana caranya ya? Ya gitu deh. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau cerita tentang bagaimana sih cara aku mendidik anak aku yang mengajarkan eh, mengenai kehidupan lah ya, kehidupan berpacaran gitu sama anak-anak aku yang sudah pada gede-gede. Karena aku punya dua anak kan, satu umur 23 dan satu umur 21. Yang cowok 21 tahun, yang cewek 23 tahun gitu. Nah teman-teman, aku selalu menyarankan mereka, selalu bilang sama mereka kalau mereka udah pacaran, please dijaga cara berpacarannya. Kalau nggak mau nanti nanggung resikonya gitu kan. Kalau perempuan nanti bisa hamil, kalau laki-laki bisa menghamili. Jadi semua ada resiko gitu. Nah, aku sih selalu, aku nanya sama anakku ya yang cewek, kamu pacarnya gimana sih? Masih perawan apa enggak sih gitu kan? Biasa mak-mak kepo ya kan. Cuman kan biasalah, mana anak aku nih selalu bilang, ih masih perawan lama, apaan sih pertanyaannya? Rempong kepo. Aku mau jadi sebagai mama itu, mama yang bukan mama aja, sebagai temen juga gitu. Karena aku nganggap mereka udah dewasa gitu kan, nggak ada yang harus ditutup-tutupin lagi. Karena kalau semakin ditutupin semakin penasaran. Jadi lebih baik aku memberikan mereka keterbukaan gitu loh. Kalau seperti ini bagaimana, atau kalau begini bagaimana, apa resikonya, seperti itu. Jadi menurut aku yang namanya untuk memberi pengarahan sama anak-anak yang udah dewasa itu beda lagi gitu, nggak kayak si Luka kan. Kalau Luka ini emang dia orangnya pengen tahu kenapa sih kamu nggak bikin anak lagi, kenapa sih kamu nggak hamil lagi gitu-gitu kan, dikira kayak cetak donat aja gitu langsung bunting gitu kan. Karena dia selalu lonely banget ya, aku bisa ngerti sih gitu. Nah, kalau kalau anak-anak di Denmark itu biasanya kalau mereka sudah umur 12 tahun udah dapatkan menstruasi, mereka dokter mereka sudah ke dokter dan dokter akan cek darah mereka apa gitu kan. Setiap orang-orang tuh beda hormon, beda ini. Nah, pil KB yang akan dikasih mereka tuh tidak sama dengan satu orang ini ke orang yang ini berbeda gitu. Nah, mereka sudah mulai minum pil KB karena di negara ini, di Denmark ini namanya hubungan seksual itu hubungan natural gitu kan. Tidak bisa, nggak ada satu manusia pun yang bisa menghalang-halangi gitu. Walaupun kita larang-larang gimana-gimana, itu tuh mereka bisa melakukan di mana aja. Jadi lebih baik dikasih solusi gitu kan, supaya tidak hamil gitu. Karena kalau mereka hamil, kalau anak itu hamil, yang terkendala ada apa? Dia harus berhenti sekolah dan masa depan dia jadi terganggu. Ya oke, kalau di negara ini dia akan tetap bisa sekolah setelah nanti dia selesai hamil, selesai melahirkan gitu kan. Tapi kan jadinya waktunya jadi berubah gitu kan, yang harusnya udah selesai sekolah tapi dia harus ngurus hamil dulu, habis itu ngurusin anak, apalagi masih kecil itu tuh repot lah gitu ya kan. Nah, pemerintah di sini menganjurkan seperti itu. Anak-anak yang sudah dapat period itu, menstruasi itu diwajibkan minum pil KB. Walaupun nggak semua anak-anak mau seperti itu gitu kan, tapi terbuka gratis untuk mereka gitu. Contohnya kayak anaknya Sistine yang cewek itu kan, dia waktu aku pertama di sini, aku setelah melahirkan si Luka kan aku minum pil KB. Dia bilang gini, "Oh, pil KB-mu kok sama kayak punyaku," gitu. Loh, emang lu udah minum pil KB? Iya, aku udah minum pil KB semenjak aku mens, katanya. No, oke. Kaget gue. Tapi ya begitu. Terus Sistine bilang gitu, this normal, itu normal di sini katanya. Nanti juga si Luka kalau udah menstruasi dia akan minum pil KB. Oh my god. Jantungku langsung zer. Mampus gue 12 tahun, Bo. 12 tahun kan biasa udah dapat mens pertama gitu kan. Ada yang 10, ada yang 12, macam-macam gitu. Pikiran gue langsung wah gitu. Terus Sistine ini bilang gini, come on honey, kamu itu bukan di Indonesia. Si Luke ini anak Denmark dan dia lahir dan dibesarkan di sini. Jadi open you minded gitu kan. Jangan kamu berpikir seperti di Asia gitu. Makanya banyak orang di Asia itu yang mereka hamil tanpa suami
karena itu tadi pemerintah tidak membuka lebar wawasan mengenai seksual, apa yang terjadi kalau ini, tidak memberikan solusi. Makanya jadi banyak anak-anak yang hamil di usia muda, dan akhirnya lahirlah anak-anak yang tidak ready untuk dilahirkan sebenarnya. Efeknya jadi semakin banyaklah rakyat miskin seperti itu. Nah, kalau aku sih ngajarin sama anakku selalu bilang, kalau lu pacarannya udah mulai bukan pacaran cuma pegangan tangan kayak mau nyebrang jalan gitu, udah lebih baik lu minum pil KB. Aku selalu sarankan gitu sama anakku kan. Anakku yang gadis tuh bilang, apaan sih mah gitu kan, ya mama sih cuma ngasih tahu aja gitu, kasih solusi. Apaan sih gua nggak gitu. Iya, tapi aku cuma ngasih tahu aja, jangan sampai nanti lu kalau hamil lu jangan kira apa sih selesai urusannya. Enggak, panjang nanti kalau terpaksa lu harus kawin atau harus melahirkan tuh anak, atau aborsi kan nggak legal di Indonesia kan, itu ilegal gitu, dilarang gitu kan. Nah, akhirnya kan nanti jadi menikah kalau pasangannya punya pekerjaan. Kalau cuma anak nongkrong atau anak gangan, aduh Tuhan, akhirnya lahirlah anak yang tidak ready untuk dilahirkan. Karena itu tadi anak udah terlanjur hamil karena kurang pengetahuan dari orang tuanya gitu, dari lingkungan gitu kan. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, pengetahuan seks itu harus dikasih tahu sedini mungkin. Jadi apa akibatnya, apa efeknya, karena di negara-negara maju itu udah semuanya udah, setahu aku ya, mereka udah diajarkan dari dini hari gitu, dari awal-awal gitu. Jadi nggak bikin mereka penasaran gitu kan, karena apa yang dilarang itu yang semakin bikin orang penasaran gitu. Nah, lebih baik kasih tahu solusinya, buka semuanya gitu, kalau begini ini efeknya, kalau ini begini gini, seperti itu kira-kira ya kan. Nah, kalau anak aku yang laki-laki dia punya cewek, nah aku kasih tahu ke ceweknya gitu, pokoknya aku nasihatin mereka deh, jangan sampai begini, kamu hamil kasihan mama kamu, orang tua kamu kuliah, kamu begini. Pokoknya aku kasih tahu apa yang aku mau cerita, aku sarankan ke mereka gitu. Aku juga kasih tahu ke Brian, lu jangan sampai bikin bunting anak orang lu ya, sampai bikin bunting anak orang habis lah lu harus kawin sama dia gitu kan, harus nikahin dia padahal lu masih kuliah, masih belum punya penghasilan. Kalau lu udah punya penghasilan sih nggak apa-apa nikahin anak orang, tapi lu aja jajan lu aja masih dimpanin sama mak lo gitu kan. Ya ma tenang aja ya, mama sih cuman kasih tahu gitu kan. Aku selalu aku wanti-wanti mereka begitu, karena pokoknya kita udah kasih tahu, terserah mereka nanti menjalankannya gimana. Kalau kita nggak kasih tahu apa baik buruknya, itu salah juga. Itulah gunanya kita sebagai orang tua, kita harus kasih solusi. Kita sebagai orang tua jangan terlalu bilang oh ini nggak boleh, semuanya boleh gitu. Kalau menurut aku, tapi asal tahu resikonya. Kalau begini lu resikonya udah tahu harus apa gitu. Tentunya melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Indonesia itu dilarang ya, itu haram. Tapi itu aku harus berbalik lagi ke kulturnya Indonesia. Tapi kalau di Denmark ini itu sah-sah aja gitu kan. Nggak ada yang namanya haram dan halal di sini, semuanya namanya hubungan seksual, itu hubungan pribadi, hubungan privasi. Selagi tidak merugikan orang lain, di sini sah-sah aja. Tapi yang di sini aku mau tekankan kan yang kita di Indonesia, karena kita untuk untuk urusan seperti itu tuh masih tabu. Jadi makanya kenapa akhirnya kan banyak terjadi pemerkosaan apa gitu, karena dibikin tabu, terlalu ini gitu loh, ditutup-tutupin, gak dibikin pendidikan dari sekolahnya gitu. Harusnya dari sekolah itu dikasih tahu seperti apa, ini bagaimana, jadi mengerti gitu, anak-anak itu tahu oh iya nanti kalau begini kejadiannya seperti ini, hamil harus punya anak gitu kan. Nah, aku sih selalu sarankan sama anak-anak aku ya, kalau udah pacarannya sudah bukan pacaran biasa, ya lebih baik antisipasi diri seperti itu. Aku nggak tahu menurut apa yang aku sarankan ini menurut ibu-ibu lain atau
orang tua lain itu benar apa enggak, tapi ya ini menurut aku ya, aku pribadi, karena waktu aku tinggal di Indonesia itu di gangan aku tinggal dulu dengan mantan suami aku yang dulu, itu terlalu banyak anak-anak remaja yang hamil SMP udah hamil, akhirnya mereka menikah dengan ya se SMP juga lah, yang belum ready menikah gitu loh, terpaksa dinikahkan karena hamil tadi. Kan tragis banget kan. Coba kalau dari awal dikasih tahu solusinya, itu tidak akan terjadi seperti itu gitu kan. Karena namanya hubungan seks itu tuh kita nggak bisa ikutin anak kita 24 hours gitu kan. Kemana dia pergi kita ikutin dari belakang, nggak bisa, itu mustahil, impossible. Jadi ya kita harus kasih mereka pengetahuan dasar gitu, pengetahuan yang kita ketahui gitu. Jadi jangan semua dilarang, tapi lebih baik kasih solusinya seperti apa. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Nah, supaya tidak ada anak yang hamil di luar nikah dan hamil muda tanpa mereka harapkan gitu. Seperti itu menurut aku sih. Jadi aku selalu sih sarankan kepada anak-anak aku seperti itu. Kalau aku sebagai mamanya seperti itu. Jadi kalau untuk mama-mama lain atau orang tua lain aku kurang tahu ya, mungkin ada orang tua lain kurang sepaham dan aku, tapi itulah cara aku mendidik anakku dengan sedikit dengan yang lebih modern ya. Karena menurut aku dunia sekarang ini bukan dunia zaman Siti Nurbaya dulu gitu kan. Jadi ya begitu deh. Nah, teman-teman, segitu dulu video kali ini. So, buat kalian bagaimana cara kalian mendidik anak kalian, silakan tulis di kolom komen. Jadi supaya kita bisa bertukar pikiran di sini. Mungkin apa yang aku sarankan ini nggak terlalu baik atau bagaimana, ya kita bertukar pikiran di kolom komentar. So, thank you for watching. So, see you next video. Bye.